Oke, jadi selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas berkualitas yang kayaknya udah lama nggak kita buat. Karena kemarin saya cari-cari juga belum ada laptop bekas yang menarik. Cuman di video kali ini kita akan membahas laptop bekas 14 inch yang saya beli dengan harga cuma 800.000. Wah, dan perkenalkan laptop apa ini? Langsung aja kita unboxing. Jadi ini saya beli 800.000 di Tokopedia, cuman disclaimer dari sellernya itu ngeri banget. No refund, no return. Jadi dia udah beli jual putus gitu aja ya. Dan karena menurut saya harganya murah dibandingkan seller lainnya untuk seri yang sama, ya udah saya beli aja dengan berbagai resikonya. Kalau misalkan laptopnya nyata satu minggu rusak, ya udahlah ya. Karena kan saya punya ilmu sedikit lah tentang dunia perlepotan, kalau perlaptopan. Jadi kalau misalkan rusak, ya paling nggak saya masih bisa benerin lah. Entah rusaknya apa, kita coba lihat. Minusnya apa juga coba kita lihat. Wah, bubble wrapnya gede banget, gila. Dan seperti biasa di episode retas ini, laptopnya nanti akan dijual lagi. Tapi kita lihat dulu apakah dia worth it untuk dijual, apakah dia pantas untuk dijual. Dan seperti biasa kita jual dengan harga modal ya, karena kenapa nggak di-giveaway aja bang? Jangan gitu ya, karena kalau misalnya di-giveaway, saya nggak punya modal lagi untuk muter kontennya. Jadi saya nggak punya modal lagi untuk beli laptop bekasnya dibuat di konten selanjutnya gitu. Kayak kemarin si Acer Aspire One itu kan saya beli 500.000 ya. Terus ada beberapa brand yang support SSD dan juga ada RAM juga. Kalau RAM yang support saya beli 500.000, saya ganti SSD dan RAM jadi 8GB, saya jual lagi 500.000. Paling nggak, saya masih ada modal buat muter konten beli laptop bekas lainnya. Nah, laptop ini mungkin kalian bisa tebak sih ya. Jadi ini keluaran brand yang biasanya ngeluarin Flip dan juga Fold. Nah, ada dua brand tuh. Kalian tebak kira-kira yang mana? Dan untuk boxnya ini, sebentar ya, ini ini bukan box aslinya, jadi memang kondisinya batangan, tapi kita dapat charger. Nah, chargernya kayak gini. Apakah ini charger orinya? Kayaknya bukan juga ya, ini adapter biasa aja. Terus laptopnya adalah banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat pelindungnya banyak banget karena mungkin nggak di packing kayu ya. Karena kalau misalkan saya packing kayu, wah modalnya jadi nambah dong. Gak usah di packing kayu, tapi saya minta bubble wrap yang memang lumayan tebel dan juga pelindung gabus yang banyak. Dan laptopnya adalah Infinix, bukan ya? Tapi memang garisnya ini mirip dengan Infinix. Kalau misalkan laptopnya Infinix itu kan dua garis, two-tone, dua warna, cuman kan di bagian atas. Nah, ini Samsung NP300 yang dia two-tone, cuman garisnya ada di bagian bawah. Jadi laptop ini tuh dikeluarin sekitar 2012 akhir lah ya, karena untuk prosesornya ini sebentar, dia belum bisa dibuka dengan satu tangan ya. Jadi bagian bawahnya masih ngikut. Dan untuk sebuah prosesor yang 2 core 2 thread, dia lumayan berat ya. Jadi dia pakai Intel B820, 2 core 2 thread, fabrikasinya itu masih 32 nanometer. Sekarang paling kecil itu punyanya Apple, dia 5 nanometer. Jadi perkembangan teknologi itu emang pesat banget. 2012 sekarang 2022. Jadi umurnya, gila. Umurnya udah hampir 10 tahun. Terus dia juga udah pakai Nvidia, ada dedicated graphic card-nya dengan Nvidia Optimus. Harusnya sih ini pakai Nvidia 610M yang cuma 512MB, tapi nanti kita coba lihat ya, kita coba nyalakan. Sekarang kita coba lihat untuk kosmetiknya atau untuk fisiknya untuk laptop yang umur 10 tahun masih oke ya. Jadi untuk bagian keyboardnya ini glossy-nya juga masih glossy gitu, nggak pudar. Kalau kita lihat di sini ya, untuk bagian sini masih ada baret-baret bekas pemakaian sih di bagian sini, Dan trackpad laptop zaman dulu itu masih dipisah bagian klik kiri dan kanannya. Untuk trackpadnya tapi masih oke, tombol-tombol keyboardnya ini juga masih oke ya. Di sini ada grill speaker. Terus untuk frame-nya untuk ukuran laptop 2012 masih lumayan tipis ya. Walaupun kalau kita sandingkan dengan laptop-laptop sekarang sih ini nggak terlalu bezel sih, tapi masih lumayan tipis gitu, karena biasanya ada yang lebih tebal lagi. Dan kita coba lihat di bagian belakangnya, biasanya laptop-laptop dulu itu baterainya itu masih copotan seperti ini. Dan kita coba lihat untuk baterainya. Ini kalau kelihatannya baterainya ini kayak masih baru ya. Nggak ada bekas-bekas kosmetik atau warnanya pudar gitu. Cuman kalau kita lihat dari segelnya di sini, segel garansinya ini dia di 08/12/2012. Nggak baru sih berarti kalau kita lihat segelnya. Cuman kayaknya jarang dipakai aja karena warnanya itu masih oke gitu untuk laptop yang ukuran 10 tahun. Terus di bagian sini juga ada untuk kita upgrade. Jadi kita bisa upgrade memori RAM.
Dan juga hard disk, di sini masih ada DVD drive-nya juga. Kalau zaman saya dulu Nero itu saya buat burning lagu, terus saya buat di tip mobil kayak gitu ya. Kalau sekarang sih udah pakai Bluetooth, jadi udah nggak perlu Nero, kita nggak perlu burn lagi disk. Oke, sekarang mungkin sambil kita coba nyalakan, kita hitung berapa. Dia masih nyala, ada indikator warna birunya di sini. Bootingnya warna Samsung, nanti dia pakai Windows 10 sekarang. Wih, sambil kita tunggu nyala, nanti editor tolong timernya ya untuk bootingnya ya. Kita lihat portnya, tapi kok udah hampir, belum selesai. Jadi di bagian, tebal banget laptopnya. Di bagian kiri ada input power, terus juga ada RJ45, masih ada port VGA-nya. Ini biasanya buat pengajar yang mengkoneksikan dengan proyektor-proyektornya yang masih jadul di sekolahan biasanya ya. Entah kenapa sekolahnya nggak mau update, karena kan sekarang udah banyak proyektor yang pakai Type-C dan juga HDMI. Di sini ada HDMI, terus USB-A, dan juga ada audio jack combo. Nah ini udah selesai untuk loginnya, layarnya sih udah agak gimana gitu ya. Ini kayaknya panel TN yang udah, kalau kalian lihat di sini screen bleedingnya, padahal ini dilihat dari tengah tapi ada screen bleedingnya kayak gitu. Terus di bagian kanan dia ada Kensington lock, 2 buah USB Type A, dan ada DVD RW-nya dan masih bisa berfungsi dengan baik. Nah DVD RW ini mungkin nanti kedepannya si DVD ini kita coba pakai untuk slotnya SSD SATA ya. Oke, jadi laptopnya seperti ini. Kita coba lihat untuk spesifikasinya, dan dia juga ada di bagian layar ini ya. Kalau kalian lihat, makanya kenapa dia kasih disclaimer. Ya udah, kalau udah beli ini nggak boleh dibalikin gitu ya. Windowsnya juga udah nggak ori. Di sini ada Activate Windows ya. Di sini juga ada beberapa dot pixel, 1, 2, 3, 4, banyak sih ya sebenarnya ya. Jadi layarnya pun juga udah nggak sehat, tapi dia udah ada screen guard-nya di sini. Coba kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Jadi kita install beberapa aplikasi benchmark untuk lihat-lihat spesifikasinya. Dan udah kita install beberapa aplikasi, tapi harus benar-benar ekstra sabar ya. Jadi kalau misalkan kalian memang mau beli laptop bekas di bawah 1 juta, pastikan budgetnya itu disisakan untuk beli SSD. Karena kalau kita udah terbiasa SSD kayak saya gini, buka hard disk itu kayak malas banget gitu. Jadi kita coba lihat di sini untuk prosesornya, dia pakai Intel Celeron B820 tuh, fabrikasinya 32 nanometer, 2 core, 2 thread, dan TDP-nya itu ada di 35 watt. Dan nanti kita coba upgrade untuk CPU-nya. Biasanya kalau ini sih di-upgrade harus motherboard-nya juga. Tapi saya lihat banyak yang jual motherboard dari Samsung NP nih. Ya kita coba modifikasi lah ya nanti ya. Terus untuk bagian memorinya dia masih di DDR3 4GB, belum 8GB. Kita coba lihat nanti apakah bisa di-upgrade. Dan untuk grafiknya dia pakai, ya bener, jadi dia pakai ada 2 Intel HD Graphics bawaannya IGP, dan dedicated graphic card-nya dia pakai Nvidia GeForce 610 fabrikasinya 40 nanometer, gila, dengan VRAM-nya 512 MB. Kita coba lihat Nvidia 610 ini bisa untuk game apa aja. Nanti kita tes game juga untuk Samsung ini. Tapi apakah kita harus ganti SSD dulu ya? Karena kita bawaan dulu aja, nanti di next videonya baru kita upgrade RAM dan SSD, dan kita comparekan sebelum di-upgrade dan juga sesudah di-upgrade. Dan ternyata ya, setelah saya pakai laptop-laptop yang zaman sekarang, yang trackpad-nya itu jadi 1, terus pakai trackpad-nya Samsung ini agak kikuk. Kalau dari HW Info, untuk layarnya ini sih dia belum pernah diganti ya, karena kode manufacturer-nya juga masih 2012, panelnya ini di manufacture sama BOE, nggak pernah diganti dengan pin yang sama, jadi ya makanya layarnya kayak gini. Tapi saya penasaran dengan speakernya. Kita coba speakernya dulu karena grillnya itu kayak memanjang banget gitu. Aduh, suaranya ya. Jadi suaranya itu kayak di sebelah kiri aja, kanannya nggak ada gitu. Dan suaranya ini kecil banget. Jadi, dan bassnya nggak ada sama sekali. Cemprengnya nggak ketulungan ya. Entah ini ketika beli baru apakah emang seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin udah punya Samsung NP300, dan harusnya banyak ya. Karena zaman-zaman saya kuliah dulu, ketika saya lihat teman saya banyak yang pakai Samsung NP300. Ada yang pakai Core i3. Jadi dari itu ada Core i3, Core i5, Core i7, dan dia juga pakai Nvidia Optimus ini juga. Jadi seri-seri 610M gitu juga digabungkan dengan yang varian i3, i5, i7. Cuman emang layarnya ini emang parah sih. Kalau misalkan kita udah terbiasa pakai panel IPS, terus kita lihat layar yang ada di Samsung ini, ya cukup kalau cuma digunakan untuk browsing. Kalau misalkan kita gunakan untuk entertainment, nonton film aja, kayak kita harus mendelik gitu karena warnanya kurang bagus. Cuman entah kenapa Samsung itu sekarang nggak masukin laptop resminya ke Indonesia. Mungkin karena persaingannya udah terlalu nggak karu-karuan ya. Sekarang udah ada yang paling ngawur, itu ada Infinix dengan harganya yang paling murah. Xiaomi, Realme pun juga masukin laptop.
Terus juga pemain-pemain besarnya Asus, Acer, Lenovo, HP itu udah besar banget. Jadi Samsung, Toshiba itu entah kenapa sekarang udah nggak masukin laptopnya ke Indonesia. Toshiba ganti Dynabook, Dynabook dibeli sama Sharp. Jadi apakah Dynabook akan ngeluarin laptop ke Indonesia? Saya juga nggak tahu ya. Terus kalau untuk fitur-fiturnya ya standarnya laptop sekarang sih, nggak ada perubahan di layout keyboard. Jadi ada brightness-nya di sini, beberapa shortcut media, WiFi. Oh ini ada kipasnya di sini nih. Kita bisa atur kipas gak nih? Nggak ada pengaruh apa-apa ya kalau misalkan kita ketik FN, terus logo kipas atau logo apa nih? Kalau misalkan FN-nya nggak saya pencet, dia mode full screen kayak biasa. Cuman kalau FN-nya saya pencet, F11 dengan ikonnya ini kayak kipas gitu, nggak ada pengaruh ke performance-nya. Oke, jadi kalau untuk keyboard, menurut saya sih walaupun dia nggak edge to edge keyboardnya karena masih ada space di sini, tapi untuk ukuran jari saya dia masih oke lah. Dan tombol arrow-nya pun juga masih oke, nggak terlalu mepet-mepet kayak keyboard sekarang. Ini masih pas kalau misalkan kita gunakan untuk tabulasi data. Ukuran jari saya itu masih pas, yang kekecilan itu nggak ada sih ya. Pas banget untuk ukuran tombolnya walaupun dia nggak edge to edge. Dan sekarang kita coba lihat dulu untuk performanya gimana laptop 2012 dengan Intel B820 dan juga Nvidia Optimus-nya. Apakah masih bisa digunakan untuk main game-game yang hits sekarang? Di Cinebench R15 untuk single core-nya dia dapat skor 50-an poin, multi-core-nya sekitar 88 poin. Ya wajar ya karena ini prosesor lama tahun 2012, 2 core 2 thread, fabrikasinya aja 32 nanometer. Terus ketika kita coba untuk editing, ini lama banget. 1 jam aja dia belum selesai ya ketika kita gunakan untuk Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai padahal kita ekspor ke 720p. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk gaming Dota di resolusi 720p fastest, ya ini sih nggak playable untuk dimainkan. Dia mendapatkan average-nya itu cuma 20 fps aja. Dan karena tes ini dia udah ngos-ngosan jadi nggak saya tes yang lain. Kita tes ketika nanti kita udah upgrade prosesor, RAM, dan juga SSD-nya. Untuk kameranya saya pikir bakalan 30-30 fps, ternyata dia 40-80, 30 fps. Jadi untuk kalau digunakan untuk WFH, ya mau nggak mau kita harus cekkan budget untuk beli webcam eksternal ya, karena ini benar-benar juga bagus ya, catering banget dan warnanya benar-benar nggak natural. Ya kalau misalkan kita cuma sebagai anggota aja di dalam WFH, kita nggak presentasi nggak apa-apa, asalkan muka kita ada. Tapi kalau misalnya kita sebagai pusat perhatiannya, sebagai pengajarnya untuk presentasi dengan kamera seperti ini, kasihan yang nonton ya nanti cepat selider matanya. Dan kualitas mikrofonnya juga apakah bisa terdengar dengan baik karena saya nggak bisa dengerin. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang kalian dengarkan dari tadi adalah kualitas mic dari Samsung MP300 E4X ini. Dan sekarang laptopnya udah kita bongkar abis ya. Dan kalau kita lihat di sini sih prosesornya ini bisa di-upgrade tanpa harus untuk upgrade Mobo-nya. Jadi Mobo-nya ini dia pakai PGA 989, kalau prosesornya PGA 988. Dan kalau saya lihat sih tadi di beberapa marketplace yang Core i7 itu harganya 1 juta sekian, yang Core i5 sekitar 400 sekian. Jadi nanti di next episode kita bakalan coba upgrade prosesor. Nah untuk laptop-laptop lama itu memang prosesornya masih bisa di-upgrade. Kayak gini, ini tinggal kita bongkar aja heatsinknya, terus kita upgrade prosesornya. Nah untuk bagian dalamnya, walaupun dia cuma 2 core 2 thread, tapi karena dia fabrikasinya itu 32 nanometer ya, jadi kurang efisien, masih lumayan hangat, makanya dikasih kipas seperti ini. Kalau prosesor zaman sekarang kan TDP-nya udah 15 watt, jadi kalau misalkan mereka mau bikin fanless tanpa kipas itu masih bisa. Tapi kalau laptop-laptop zaman dulu sih ya emang nggak bisa ya. Terus kalau untuk memori RAM-nya ini tadi di CPU Z kan 4GB DDR3 dual channel, jadi nanti kita coba upgrade juga jadi 44 jadi 8. Terus untuk slot M.2-nya nggak ada untuk slot M.2, tapi kalau untuk harddisknya ini harddisknya dia pakai Seagate 500GB 2,5 inch, jadi nanti kita coba upgrade juga untuk ini pakai SSD atau kita bisa upgrade SSD-nya dari DVD drive ini. Cuman biasanya orang-orang yang masih pakai CD ya bakalan nggak upgrade-nya dari sini sih ya, upgrade-nya dari harddisknya ini karena masih pakai DVD RW-nya. Dan untuk kondisi laptop 10 tahun, Mobo-nya masih kelihatan bersih, birunya itu masih bagus, cuman ya untuk heatsinknya ini udah lumayan ya. Mungkin karena terlalu udah sering panas jadi kayak gini, tapi overall kondisinya masih oke ya dengan harga 800.000 walaupun sellernya bilang nggak boleh di return. Oke, nggak apa-apa, nggak di return, tapi kita coba modif lagi dia di next episode aja. Jadi kita bisa tahu gimana nanti komparasi sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade. Atau mungkin kalau kalian punya
prosesor lama yang nganggur dan masih bisa, silahkan tulis di kolom komentar serta link pembeliannya aja. Jadi biar saya nggak capek-capek cari ya. Atau nanti saya juga cari ke teman-teman saya. Siapa tahu masih ada ya prosesor lama generasi kedua di tahun 2012. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja untuk video kita kali ini sementara. Nanti di next episode tunggu aja gimana performanya, komparasinya dengan sebelum dan sesudah di upgrade. Dan di next episode seperti biasanya kita akan jualin dengan harga modal aja. Karena buat muter konten retas yang lainnya. Saya Nikes Tabudi and see you on the next video. Bye-bye.